Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan praktikum biologi molekuler untuk amplifikasi gen B1. Jadi judulnya kita ingin deteksi gen B1 dari Toxoplasma gondii untuk penanda atau untuk mendiagnosis penyakit toksoplasmosis. Nah, PCR itu pasti dilakukan setelah tahap isolasi DNA genom. Nah, jadi pertama kita lakukan isolasi DNA genom dari darah menggunakan kit yang seperti kalian udah biasa lakukan. Kalau sudah, jangan lupa itu di elektroforesis supaya ketahuan hasilnya berhasil apa enggak isolasi DNA genomnya. Kalau udah, dilanjutkan baru dengan PCR. Nah, ini ada bahan-bahannya. Yang pertama di sini bahannya saya tunjukin dulu. Di sini ada ini agak ngeblur ya. Nih, tag DNA PO. Jadi ini adalah DNA polimerase yang kita gunakan. Di sini dari merek Invitrogen. Jadi semua ya warnanya akan bening-bening aja, jadi nggak bisa kelihatan dengan jelas ya. Tapi jadi ini adalah enzim DNA polimerase yang kita gunakan. Kemudian di sini adalah DNTP mix-nya. DNTP mix-nya sama bening juga. Kemudian di sini ada primernya. Nah, primernya ini untuk kita desain primernya ini untuk mengenali gen B1 dari Toxoplasma gondii. Nah, di sini ada R1, di sini maksudnya untuk primer yang reverse, di sini adalah F1 untuk primer yang forward. Kemudian ini adalah DNA genom yang berhasil kita isolasi. Selanjutnya di sini adalah DreamTag buffer. Jadi di sini ini adalah buffer MgCl2 yang kita gunakan, sama ini adalah D-ion yang kita gunakan. Jadi bahannya saya ulangi. Kalau dari urutannya ya, ada D-ion, kemudian nanti kita tambahin buffer, habis itu kita tambahin primer forward, reverse, baru di sini ada DNTP dulu, terus ada enzimnya, baru terakhir adalah si DNA genomnya. Nah, jangan lupa ini semua harus diletakkan di atas es. Kenapa? Karena semuanya memang harus dalam kondisi dingin. Jadi saat melakukan pencampuran reaksi PCR, semua reagennya harus di dalam es supaya dia kondisinya dingin. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu ini adalah tube PCR. Tube PCR ini steril ya, udah disterilkan dulu. Lihat, ukurannya tuh kecil dibandingkan dengan mikrotube yang biasa. Perbandingannya segini. Nah, tuh. Nah, ini mikrotube yang kita gunakan. Nah, untuk volumenya nanti akan saya tunjukin. Tapi kalau misalnya kalian mau tulis dulu, untuk D-ionnya 16 mikroliter, MgCl-nya 3 mikroliter, DNTPS, forward primer, reverse primer, sama DNA tag pol-nya, itu semuanya masing-masing 1 mikroliter dan 2 mikroliter sampel. Nah, sekarang kita campurin. Pertama, ini juga kita taruh di es. Nah, kita taruh di es ya. Pertama, 16 mikroliter D-ion. Saya gunakan ini 16 mikroliter. Jangan lupa harus disesuaikan dulu. Nah, ini mikropipetnya tadi udah di set 16. Terus ini adalah tipsnya yang kita gunakan. Ini kita taruh dulu. Ini kita kencengin, udah. Terus kita tadi ambil D-ion. Kita cari D-ion. Ini D-ionnya. Terus kita masukin ke mikrotube ini. Ingat ya, ini stop 1, ini buangnya stop 2. Ketika ngambil, kita stop 1, masukin. Udah masuk? Nah, kita masukin ke mikrotube PCR-nya. Nah, pas yang dikeluarin ditekan sampai habis. Udah, kita buang. Ini kita taruh lagi ke esnya. Yang kedua adalah buffer MgCl.
Kita lihat di sini adalah buffer MgCl-nya. Kemudian volumenya adalah 3. Nah, untuk yang 3 mikro, ini udah disetting 3 mikro, kemudian menggunakan tips yang putih. Jangan lupa dikencangkan. Kita ambil buffernya 3 mikro. Ingat stop 1, masukin. Jangan lupa diresuspensi dulu. Ambil. Campurkan ke tube PCR-nya. Ini. Resuspensi lagi. Udah. Buang, ini tutup. Taruh ke es lagi. Udah, langkah yang ketiga, tambahin DNTPS. DNTPS-nya adalah 1 mikro. Ini udah disetting 1 mikro. Tipsnya tetap yang putih. Kencengin. Ambil DNTPS. Nah, ini DNTPS-nya. Kita ambil. Jangan lupa ketika masuk, resuspensi dulu. Ambil 1 mikro. Nah, lihat. Ini 1 mikro tuh cuman segini. Sedikit banget. Tuh, ini ngeblur lagi. Pokoknya dikit banget. Nah, terus kita masukin ke tube PCR-nya. Jangan lupa harus masuk ke dalam larutannya tadi ya, karena 1 mikro itu sedikit, jadi kemungkinan ada yang bisa lihat, ada yang enggak gitu, tergantung ketelitian orangnya. Jadi usahakan tipsnya itu masuk ke dalam larutannya, kemudian diresuspensi. Ingat ya, harus masuk ke dalam larutan dan harus diresuspensi. Kalau udah, ini dibuang. Tube PCR-nya tutup, kita balikin lagi ke es. Langkah selanjutnya kita tambahin forward dan reverse primer. Ini yang reverse-nya, ini yang forward-nya. Udah kita siapin, masing-masing 1 mikroliter, berarti menggunakan mikropipet yang sama. Tapi tipsnya jangan lupa harus diganti. Kita ambil yang forward terlebih dahulu. Jangan lupa masukin di resuspensi. Kalau udah resuspensi, baru kita masukin ke tube PCR-nya. Baru di resuspensi lagi, masuk ke dalam larutannya dan resuspensi. Buang, ambil lagi. Ambil yang reverse-nya. Resuspensi lagi. Ambil, masukkan ke tube PCR-nya. Resuspensi lagi. Setiap masukin reagen pokoknya harus di resuspensi supaya yakin benar-benar tercampur, karena volumenya cuma sedikit. Sudah, terakhir, belum terakhir sih, maksudnya hampir terakhir, kita ambil DNA polimerasenya. Ini DNA polimerasenya sebanyak 1 mikro juga, masih menggunakan mikropipet yang sama. Kita ambil takpolnya, jangan lupa resuspensi lagi. Masukin ke tube PCR-nya. Resuspensi juga. Sudah, buang lagi, taruh es lagi. Nah, baru ini yang paling terakhir, kita masukin sampelnya. Ini hasil isolasi DNA genom. Sebanyak 2 mikro. Nah, ini mikropipetnya udah disetting 2 mikro. Menggunakan tips yang putih juga. Jangan lupa dikencengin. Kita ambil sini. Ingat langkahnya, masukin, resuspensi dulu hasil DNA genomnya. Kalau sudah, tutup, ambil tube PCR-nya. Nah, baru dicampurkan. Resuspensi. Sudah. Nah, kita lihat ini sudah selesai tube PCR yang sudah berisi dengan campuran reagennya. Ingat, yang pertama adalah ion, dicampurkan, yang kedua adalah buffer MgCl, MgCl2, baru yang ketiga adalah DNTPS, yang keempat adalah primer, yang kelima juga primer, bisa forward dulu atau reverse dulu, terbalik nggak jadi masalah. Baru selanjutnya adalah DNA polimerase, dan terakhir baru sampel. Jadi ingat, sampel harus dimasukkan paling terakhir. Kalau sudah seperti ini isinya
25 mikro. Nah, kita taruh di dalam es, nanti kita akan lihat setting alat PCR-nya.